Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wathiqan bid-dinar wad dirham. Wahai orang yang mempercayakan dirinya kepada dinar dan dirham. Wahai orang yang mengagungkan rupiah. Wahai orang yang memuliakan dolar. Ya, wahai orang yang memuja-muja materi, semuanya dipanggil. Alladzaini fi yadika an qaribin yadhhabani. Ketika engkau di tanganmu ada uang, ada rupiah, ada dolar, ada emas, ada berlian, apapun semuanya, percayalah tidak akan lama akan pergi dari tanganmu itu. Tidak akan bisa kau genggam selamanya, itu akan ditinggalkan cepat atau lambat. Tetapi yang pasti semuanya, apapun yang kau kumpulkan, harta, kekayaan, kemewahan yang bergelimang, ya, yang gemerlap, yang ada di genggam tanganmu, di kantongmu, di lemarimu, sawah sekian ribu hektar, mobil sekian banyak, percaya atau tidak, itu semuanya pada saat engkau dipanggil pulang, suka tidak suka, semuanya akan ditinggalkan semuanya. Balik awak Kuma bahasa Sundana balik awak abang teh. Artinya kembali dengan tidak membawa apa-apa. Datang tidak bawa apa-apa, nanti pulang pun tidak bawa apa-apa. Akhirnya karena hartanya banyak, rumahnya mewah, istrinya cantik, mobilnya bagus, apa yang terjadi? Rasa takut mati berlebih-lebihan. Orang semakin kaya semakin takut mati. Rumah nanti bakal gue tinggal. Lihat istri yang cantik, ya Allah, nanti kalau saya mati gimana? Masa kawin? Ini kan terjadi. Jadi artinya kalau kita hidup tidak punya apa-apa dunia itu, nggak takut mati kok. Apa sih? Nggak ada yang ditinggal. Itu yang saya mintakan, bahwa kalau begitu berarti hartamu menyiksa dirimu sendiri. Ini belajar untuk tidak hubud dunia, ya, gitu caranya. Ternyata ya semakin banyak harta, hidup semakin tidak nyaman, ya, tersiksa kita, takut kehilangan, jam tidur kita dikurangi. Waktu kamu miskin, tidur kamu tidak kurang 8 jam, betul nggak? Setelah jadi pengusaha besar, jadi eksportir, ya, kirim mebeler ke Jerman, berapa jam kamu tidur? Jarang. Lah iya. Setelah uang berlimpah ruah, ternyata dia tidak bisa menikmati hartanya kok. Makan saja terburu-buru, soalnya take off-nya jam 8. Ya, semua orang kaya mengalami semacam itu. Di malam hari dalam keadaan sangat ngantuk sekali, teleponnya kering lagi. Dulu segala cara dilakukan untuk mencari harta. Setelah hartanya dikumpulkan, karena kelewat batas sampai exhausted, sampai kelelahan yang luar biasa, exhausted. Akhirnya setelah uangnya banyak, akhirnya dikeluarkan lagi untuk membayar kesehatan kok. Jadi enak duitnya banyak tapi enak sehat. Sehat. Kalau sehat mah makan apa aja enak, tidur di mana saja lelap, melihat siapa saja menyenangkan semua. Kondisi badan saya sehat. Ini melihat wajah lucu-lucu nih seneng kok. Menyenangkan gitu lihat wajah-wajah tuh. Kalau hati kita sedang galau, apa yang terjadi? Menyebalkan semua kok. Bagaimanapun juga. Ya, dan itu komposisi darah kita berubah kalau kita ada kebencian tuh. Jadi gimana artinya? Ya artinya semuanya akan pergi. Yadhabani min yadika uqubatan laka kama yufnihima. Nanti ketika hartamu itu hilang, rumah terbakar, mobil tercuri, itu Anda disiksa Allah. Orang mobilnya hilang
Kecewa nggak? Istrinya mati sedih nggak? Sedangkan itu pasti tidak bisa tidak, semua yang kau miliki akan habis masa waktunya, habis masa kontraknya, masa berlakunya, expire semuanya itu. Rumah, mobil semua expire kan. Nah, ketika Anda harus melepaskan atau kehilangan harta kekayaan, kecewa enggak? Jadi kalau begitu, semakin banyak kau memiliki kekayaan, engkau harus menanggung kekecewaan yang lebih banyak lagi. Berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Iya. Kenapa? Karena tidak pernah kecewa. Bitarmi itu, dia tidak pernah kecewa karena sawahnya gagal. Sebabnya apa? Dia nggak pernah sedih ditinggal mati suaminya. Sebabnya apa? Dia nggak pernah kecewa mobilnya hilang. Sebabnya apa? Jadi kalau begitu, yang paling bahagia itu orang yang tidak punya masuk akal nggak? Ini kata Nabi. Dulu waktu ketika saya masih muda, masih belum ketemu rumusnya gitu. Ada hadis saya mentertawakan. Tuba liman hudiya lil islami wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Yang artinya kutuba berbahagialah. Liman kana hudiya lil Islam, orang yang hatinya mendapat petunjuk, bisa berserah diri kepada Allah, berbahagialah. Wa kana aisyu kafafan wa qanaatan, hidupnya tidak punya apa-apa dan siap menerima apa adanya. Waktu saya masih muda kan gila juga, gimana mungkin ya anak kaya dong. Orang yang selalu merasa kekurangan hidupnya serba kurang, itu bukan karena rezekinya sedikit, tapi keinginan yang terlalu banyak.